Tapi faktanya, apa pernah ada hakim yang menggunakan jilbab diminta menandatangani pernyataan dan melepaskan jilbabnya saat memimpin sidang? Pada faktanya, apakah ada seorang jaksa muslimah yang menggunakan jilbab diminta membuat pernyataan dan kemudian melepaskan jilbabnya saat ikut mendampingi perkara, menuntut suatu perkara di dalam proses persidangan? Seorang advokat yang muslimah ketika mendampingi kliennya di dalam proses persidangan berdasarkan KUHP, undang-undang, lebih tinggi daripada produk hukumnya si Yudian Wahyudi. Tidak pernah advokat itu diusir oleh hakim hanya karena menggunakan jilbab, dan tidak pernah disuruh tanda tangan tekan pernyataan macam-macam. Anda berusaha ya menipu publik, tapi Anda tidak bisa menipu nalar orang yang berpikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan siang menjelang sore hari ini, kami dari tim pembela ulama dan aktivis, sejumlah advokat, ulama, dan tokoh yang hadir pada kesempatan hari ini, sesuai dengan apa yang sudah kami sampaikan kepada publik, juga kepada rekan-rekan media, bahwa hari ini kita akan mengadakan konferensi pers untuk memberikan respon terhadap kebijakan yang ditetapkan kepada adik-adik kita muslimah selaku anggota dari tim Paskibakra, ya, tim pengibar bendera pusaka, yang kita ketahui memang mendapatkan perilaku zalim ya dari institusi yang seharusnya melaksanakan konstitusi, tetapi justru malah melakukan tindakan-tindakan yang inkonstitusional. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hari ini sampai akhir acara yang berjalan lancar. Yang kedua, salawat beriring salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di kesempatan kali ini sudah hadir. Saya sebutkan dulu justru di ujung di sana ada Bang Muslim Arbi yang sudah hadir bersama kita. Tapi karena keterbatasan nanti kita bagi-bagi waktu dan tempat. Tentu saja ada Bang Egy Sujana selaku Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Di kiri saya juga ada Bang Edi Mulyadi, wartawan senior. Di sebelah kanan saya ada Bang Aziz Januar, tim hukum dari PA2 Persada ya, dan juga FPI, Front Persaudaraan Islam. Juga ada Bang Ismar Samrudin, juga ada Ustadz Bukhari Muslim, termasuk ada Buya Fikri Bareno, Ustadz Salman, dan yang lainnya begitu. Baik, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait mata acara yang akan kita lalui. Tentu yang pertama kami ingin berikan pengantar kenapa kami mengadakan acara. Singkat saja sebelum yang lainnya saya beri pengantar bahwa klarifikasi yang disampaikan oleh Kepala BPIP, Saudara Yudian Wahyudi, alih-alih meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Tapi menurut hemat kami, Yudian Wahyudi dalam bahasa terminologi komunikasi itu dia menggunakan pendekatan apologi, atau dalam bahasa anak-anak gaul itu dia ngeles gitu ya. Kenapa demikian? Karena dia tidak meminta maaf atas kesalahan yang tegas-tegas dilakukan oleh seorang kepala BPIP, yakni melakukan tindakan inkonstitusional. Sebab konstitusi kita telah memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk bebas beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Dalam hal ini diatur dalam ketentuan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Dan menggunakan jilbab menutup aurat bagi seorang muslimah dalam keyakinan agama Islam itu bagian dari ibadah. Bagaimana mungkin BPIP justru melarang muslimah untuk beribadah dengan menutup auratnya? Ini jelas tindakan yang inkonstitusional. Dan Yudian Wahyudi saya juga tidak tahu ini agamanya apa ini. Semestinya kalau agama dia Islam, dia paham bahwa kewajiban bagi seorang muslim yang sudah balik itu menutup aurat. Nanti dalil-dalilnya atau ketentuan lebih rinci akan disampaikan oleh ustadz yang lain. Sehingga tindakan dari saudara Yudian Wahyudi itu terlihat jelas ada ya intensi anti-Islam. Islamofobia, tindakan yang masuk kategori sekuler radikal. Dan kita tahu saudara Yudian Wahyudi itu sebelumnya juga sudah banyak ya bermasalah dengan umat Islam. Misalnya ketika dia menyatakan bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama. Ini semestinya tidak layak keluar dari lisan seorang kepala BPIP.
Yang ingin saya bantah dari keterangan Yudian Wahyudi adalah yang pertama, Yudian Wahyudi berdalih bahwa pelepasan pencopotan itu hanya pada dua momentum, selebihnya tetap menggunakan jilbab, yakni momentum pengukuhan dan nanti pada saat upacara 17 Agustus. Sehingga mungkin menurut Yudian Wahyudi dalam dua agenda tersebut muslimah boleh mengumbar auratnya. Saya tegaskan kepada saudara Yudian Wahyudi dan seluruh jajaran BPIP termasuk kepada rejim Jokowi bahwa setiap muslimah yang telah balik itu seluruh tubuhnya aurat kecuali muka dan telapak tangan, dan dalam kehidupan publik dia harus menutupi auratnya menggunakan jilbab. Tidak pilih-pilih hari, seluruh hari, kecuali dia ada di ruang privat, di kamarnya, di rumahnya, boleh terlihat bagian-bagian auratnya oleh keluarganya. Tapi di ruang publik, apalagi ini acara kenegaraan, ditonton banyak orang, tidak ada alasan sedikit pun yang membenarkan seorang muslimah membuka auratnya. Jadi jangan anggap sepele dua momentum ini. Saudara Yudian Wahyudi jangan menganggap sepele muslimah membuka aurat. Terkecuali ini dilakukan oleh non-muslim, saya tidak akan komentar karena masing-masing agama ada ketentuannya. Lakum dinukum waliyadin. Yang kedua, alasannya bahwa adik-adik kita itu sudah menyepakati dengan dalih sudah membuat surat pernyataan di atas materai. Ini juga justru mengkonfirmasi ya ada manuver yang sangat jahat dari saudara Yudian Wahyudi untuk melegitimasi kemaksiatan yang dilakukan, penentangan konstitusi yang dia lakukan, berdalih pada dua hal. Pertama, adanya surat pernyataan. Yang kedua, adanya peraturan nomor 35 tahun 2024 yang dibuat sendiri oleh saudara Yudian Wahyudi. Saya meyakini aturan itu tidak pernah dibaca oleh adik-adik kita. Dia hanya disodorkan dengan pernyataan di atas materai. Dan saya yakin pernyataan itu tidak disodorkan dengan menjelaskan peraturan yang dikutip oleh saudara Yudian Wahyudi seolah-olah ini sudah menjadi pilihan muslimah itu sendiri, adik-adik kita ini, untuk membuka aurat, karena seolah-olah dengan menandatangani pernyataan, muslimah itu sudah merelakan untuk membuka aurat karena ketentuan berdasarkan peraturan itu dibolehkan atau itu ketentuannya tidak menggunakan jilbab. Yang saya mau ingin tegaskan, saudara Yudian Wahyudi ini nggak paham nih ya, hierarki peraturan perundang-undangan. Di dalam ketentuan undang-undang tentang peraturan perundang-undangan itu nggak ada ya yang namanya keputusan BPIP itu yang menjadi rujukan norma untuk mengatur masyarakat siapapun. Undang-undang saja dalam penerapannya itu tidak berani bertentangan dengan konstitusi. Saya kasih contoh. Di dalam KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam proses persidangan itu ada uniform, seragam yang harus digunakan oleh hakim, jaksa, juga advokat selaku pembela. Dan uniformnya itu ada toga, ada dasi toga, dan tidak pernah di dalam uniform di dalam KUHAP itu diatur memakai jilbab atau tidak. Tapi faktanya, apa pernah ada hakim yang menggunakan jilbab diminta menandatangani pernyataan dan melepaskan jilbabnya saat memimpin sidang? Pada faktanya, apakah ada seorang jaksa muslimah yang menggunakan jilbab diminta membuat pernyataan dan kemudian melepaskan jilbabnya saat ikut mendampingi perkara, menuntut suatu perkara di dalam proses persidangan? Seorang advokat yang muslimah ketika mendampingi kliennya di dalam proses persidangan berdasarkan KUHAP, undang-undang, lebih tinggi daripada produk hukumnya si Yudian Wahyudi. Tidak pernah advokat itu diusir oleh hakim hanya karena menggunakan jilbab. Dan tidak pernah disuruh tanda tangan, tekan pernyataan macam-macam. Anda berusaha ya menipu publik, tapi Anda tidak bisa menipu nalar orang yang berpikir. Apalagi Anda mau menipu aparat atau institusi penegak hukum termasuk praktisi hukum. Lalu apa hebatnya peraturan Anda dibandingkan KUHAP? KUHAP itu produk karya besar, karya agung anak bangsa. Legislasi, resmi, undang-undang, mengikat publik. Sementara keputusan saudara nomor 35 tahun 2024 itu keputusan yang mohon maaf bisa diabaikan kalau bertentangan dengan konstitusi. Dan jelas ini bertentangan dengan konstitusi gitu loh. Saya tahu saudara ini banyak cacat dengan umat Islam. Makanya di akhir nanti kita tuntutannya bukan mencopot saudara, bahkan membubarkan
institusi BPIP yang selama ini justru digunakan untuk memusuhi umat Islam.